Baru-baru ini Indonesia dihebohkan dengan penangkapan narkotika skala besar, sob. Bayangin, 2 ton sabu berhasil diamanin dari sebuah kapal di perairan Tanjung Balai Karimun. Gede banget kan? Ini jadi penangkapan sabu terbesar sepanjang sejarah Indonesia, sob. Gimana caranya penyelundupan ini bisa terbongkar? Dan siapa otak di balik ini semua? Yuk kita bahas pakai data. Selasa 20 Mei lalu, tim yang terdiri dari BNN, TNI AL, dan Bea Cukai berhasil ngamanin 2 ton sabu senilai 5 triliun rupiah dari sebuah kapal tanker di dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang, Batam. Kapal itu bernama KM MT Sea Dragon Tarawa. Penindakan ini dipimpin langsung oleh Kepala BNN, Komjen Pol Martinus Hukom. Dari kapal berbendera Indonesia itu, tim nemuin lebih dari 50 kotak sabu yang disembunyiin di palka dan lambung kapal. Gak main-main, sob. Ini adalah penangkapan sabu terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Gak cuma barang bukti, petugas juga nangkep 6 orang anak buah kapal yang diduga sebagai penyelundup narkoba tersebut, sob. 4 orang adalah warga negara Indonesia dan 2 diantaranya adalah warga negara Thailand. BNN juga buru warga negara Thailand yang bernama Chan Chai yang diduga jadi otak di balik penyelundupan ini. Menurut Kepala BNN, Komjen Pol Martinus Hukom, Chan Chai kemungkinan berada di Myanmar dan udah jadi buronan Thailand. Penangkapan sabu seberat 2 ton ini nambah daftar dari jaringan sindikat narkoba yang berhasil diungkap sama BNN, sob. Dari tahun 2022 sampai 2024, BNN udah ngungkap kurang lebih 100 jaringan sindikat narkoba, baik jaringan nasional maupun jaringan internasional, sob. Tapi gimana sih caranya bisa sampai ketangkep? Nah, ini menarik nih. Ternyata penangkapan ini bukan kerja semalam, sob. Operasi ini udah dimulai sejak Februari 2025. Tim gabungan memantau dan menganalisis pergerakan kapal-kapal yang dicurigain nyelundupin narkoba lewat laut. Menurut pantauan BNN, setidaknya ada 10 wilayah yang rawan jadi jalur peredaran narkotika antar negara. Salah satunya adalah Kepulauan Riau, tempat BNN ngamanin sabu seberat 2 ton tadi, sob. Daerah lainnya ada Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan pantai barat Sulawesi. Wilayah-wilayah tadi itu jadi prioritas pengawasan BNN karena sebagian besar hasil sitaan narkotika berasal dari 10 titik tersebut. Terbukti, pada akhir Maret, tim sempat ngantiin kapal mencurigakan di Selat Malaka. Tapi sayangnya, waktu itu cuma nemu sisa-sisa barang bukti yang diduga sabunya udah dipindahin duluan. Dari situlah penyelidikan dikembangin sampai akhirnya berhasil nangkep jackpot, sob. 13 Mei lalu, petugas TNI AL berhasil nangkep kapal The Aung Tutu 99 yang kedapatan membawa sekitar 700 kg sabu dan 1,2 ton kokain. Pada penangkapan itu, ada 5 orang yang ikut diamankan, 4 dari Myanmar dan 1 dari Thailand. Sekarang mereka semua udah diserahin ke BNN sama TNI AL buat diproses lebih lanjut sampai ke pengadilan. Nah, seminggu kemudian, BNN berhasil gagalin upaya penyelundupan 2 ton sabu di Tanjung Uncang, Batam. Menurut Martinus, penggagalan ini berhasil nyelamatin sekitar 8 juta orang dari bahaya sabu. Hal ini tentunya jadi kabar baik buat pemberantasan narkotika di Indonesia, sob. Soalnya, menurut survei BNN, penyalahgunaan narkoba di Indonesia cukup banyak, yaitu mencapai 1,73%. Atau sekitar 3,3 juta orang yang berusia 15 sampai 64 tahun. Masih kata dia nih, sabu tersebut rencananya bakal diedarin di kawasan Asia Tenggara, seperti Malaysia, Filipina, dan tentunya Indonesia. Menurut data dari United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC, Asia Tenggara jadi salah satu pasar utama buat narkoba jenis sabu di skala global. Gak cuma itu, peredaran narkotika jenis sabu di Indonesia juga tergolong besar secara global, sob. Hal ini terlihat dari World Drug Report 2024
yang dirilis sama United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC. Menurut laporan tersebut, sepanjang tahun 2022, pihak berwenang Indonesia udah nangkep atau nyita sabu dengan berat total 8.560 kg atau lebih dari 8 ton sob. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara lokasi penangkapan sabu terbesar ke-7 di dunia. Semoga kedepannya makin banyak upaya kayak gini yang berhasil ya sob. Dan pastinya makin sedikit ruang buat para penyelundup buat gerak. Kita semua juga bisa punya peran loh sob. Minimal dari kesadaran dan dukungan buat gerakan anti narkoba. Yaudah, sekian dulu Bang Data episode kali ini. Sampai jumpa di Bang Data episode selanjutnya. Bye!